Ku percaya padamu, Tuhan pengharapanku. Jika bukan Tuhan yang memeliharaku, tak luput dari kuasa mau. Jiwaku bersoraklah, Tuhan kemenanganku. Letaklah kepalaku memandang musuhku, tak gentar Yesus pembelaku. Ku percaya padamu, Tuhan pengharapanku. Jika bukan Tuhan yang memeliharaku, tak luput dari kuasa maut. Jiwaku bersoraklah, Tuhan kemenanganku. Tegaklah kepalaku memandang musuhku, tak gentar dari kuasa maut. Duka citaku sekarang hilanglah, sukacitaku semakin berlimpah. Ratapanku menjadi tarian, ku bersuka suka dalam Tuhan. Ku percaya padamu, Tuhan pengharapanku. Jika bukan Tuhan yang memeliharaku, tak luput dari kuasa maut. Jiwaku bersoraklah, Tuhan kemenanganku. Tegaklah kepalaku memandang musuhku, tak gentar Yesus pembelaku. Duka citaku sekarang hilanglah, sukacitaku semakin melimpah. Ratapanku menjadi tarian, ku bersuka suka dalam Tuhan. Duka citaku sekarang hilanglah, sukacitaku semakin melimpah. Harapanku menjadi
tari-tarian, ku bersuka, suka dalam Tuhan. Ku bersuka, suka dalam Tuhan. Ku bersuka, suka dalam Tuhan. Oleh belas kasih-Mu Tuhan, saat ini kami tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan waktu kesempatan untuk setiap kami mengambil bagian dalam ibadah live saat ini Tuhan. Oleh kasih-Mu, oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai selesainya. Kami percaya Tuhan bahwa kuat kuasa-Mu mengurapi setiap kami, baik kru kamera, baik setiap kami yang mengambil bagian saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di dalam ibadah live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia yang diberkati Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di dalam gereja. Kami percaya saat ini Tuhan menyertai dan mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami tim JKI Mana Eklesia Malang di dalam tayangan ibadah live. Bapak, Ibu, Saudara, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerahnya terus menyertai setiap langkah hidup kita. Sebab hidup kita sudah diterangi dan menjadi terang. Sebab seperti firman Tuhan katakan, oleh karena itu Bapak Ibu, mari setiap kita, tua muda besar kecil, kita semua menjadi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya undang untuk kita bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Ajarku pahami. Mari kita memahami setiap panggilan, setiap rencana dan tujuan hidup kita yang Tuhan sudah bukakan melalui kematiannya di atas kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah bisa pujikan dengan segenap hati, yang belum, mari bersama-sama kami. Kita akan belajar dan kita akan memuji serta menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapa, ajarku pahami. Bapa, ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil dengan kekuatanku.
tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu, Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu, Roh Kudus dalamku Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara rindu menjadi sempurna? Roh yang akan menuntun setiap langkah kita untuk mengenal kebenaran, bahkan seluruh kebenaran, supaya setiap langkah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan membimbing kita dengan firman-Nya yang menjadi terang, menjadi pelita, yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita dari dunia ini sampai kepada surga yang mulia. Haleluya, kita akan pujikan kembali lagu ini dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhanku, haleluya. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu, Roh Kudus dalamku Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi, katakan kembali, Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus dalamku Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi, sekali lagi katakan haleluya. Roh Kudus dalamku Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman
hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sekali lagi haleluya. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja agar aku menjadi sempurna, agar aku menjadi sempurna sembah Dia. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, tuntun kami, pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh aku bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya. Terima kasih Allahku Tuhanku. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa dari Abraham, Isa dan Yakub, Bapa yang Maha Tinggi, Elohim Yahweh Maha Kuasa. Oh ya Ramasane Hinaramo, ya Ramasane. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji Engkau, terpuji Engkau. Haleluya. Syukur, syukur. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, kami boleh berdiri di hadapan Tuhan dan melayani hati-Mu, perasaan-Mu, dan juga melayani sesama di dalam tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang. Terima kasih, sebentar kami rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus, Engkau bebas bekerja untuk menjamah, memulihkan, membukakan Tuhan selubung-selubung yang masih menutupi pemandangan kami, hati kami. Kami membukanya sepenuhnya. Terpujilah nama-Mu, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang menganugerahkan kepada kita kekuatan, keselamatan, dan juga berkat serta perlindungan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pertemuan kita kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu seperti firman Tuhan katakan, menjadi terang di tengah dunia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memerintahkan kepada setiap kita orang-orang percaya, supaya setiap kita menjadi yang seharusnya
di mana itu adalah hakikat dari Tuhan Yesus sendiri, yang adalah terang dunia. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang kelima, kita akan mendengarkannya. Dipersilahkan. Yohanes pasal 9 ayat yang kelima. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Puji Tuhan. Selama Tuhan Yesus ada di bumi ini, selama Ia hidup, selama Dia melayani, selama Dia berkarya, dan juga bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus sendiri berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Sebab memang Dialah Sang Maha Terang itu. Kegelapan, kuasa dunia, iblis bersama dengan para malaikatnya tidak bisa menghancurkan atau menutupi terang dari Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kebenaran yang kita baca bersama-sama. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Kita akan mulai baca ayat 14 sampai yang ke-15. Dipersilahkan. Matius pasal 5 ayat yang ke-14 dan 15. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop ini Tuhan Yesus ingin mengajak setiap kita orang-orang yang percaya, di mana yang seharusnya itu terjadi. Karena setiap kita, firman Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Itu adalah hakikat dari orang percaya. Sebab terang itu adalah Tuhan sendiri. Nah, di dalam ayat-ayat ini kita akan belajar 3 kebenaran firman Tuhan, di mana setiap kita harus menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Yang pertama, maksud dari terang adalah untuk dilihat. Kita akan baca ayat 1 dan ayat 2, dipersilahkan. Ayat 14 maksud saya. Ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak akan tersembunyi. Yang dimaksud di sini kota adalah kota Yerusalem. Kota Yerusalem itu berada di atas bukit. Zaman dahulu kala, ya. Rumah-rumah orang-orang Israel kuno itu cenderung gelap gulita kalau malam. Dan setiap rumah itu hanya ada satu pintu yang berdiameter 30 sampai 40 cm. Dan terang itu bisa dilihat dari jendela-jendela rumah itu. Orang-orang Israel memasang pelita yang berbentuk perahu, diisi dengan minyak, dengan sumbu yang terapung, lalu ditaruh di tongkat kecil atau kaki dian, yang diambil dari sebatang pohon. Lalu diletakkan di atasnya, sehingga orang-orang yang lewat berjalan di tengah malam akan melihat sinar atau cahaya pelita itu dari kejauhan, sehingga orang-orang yang berjalan itu tidak tersesat. Bapak Ibu Saudara,
Terang itu untuk dilihat, terang itu bukan untuk disembunyikan. Oleh karena itu kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap kita yang mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita ini dilihat oleh banyak orang. Hidup kita ini juga bisa diperhatikan oleh banyak orang. Apakah tingkah laku kita, tutur kata, perbuatan kita, itu sesuai dengan iman percaya kita. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau belum, kalau tidak, itu berarti ada sesuatu yang menghalangi. Cahaya atau pelita dari hidup kita ini tertutupi. Tertutup karena apa? Ya mungkin karena dosa, mungkin karena pelanggaran, mungkin karena kesalahan, mungkin karena sesuatu hal yang dimana kita tidak sadari terang hidup kita ini seringkali tersembunyi, tidak dapat dilihat. Sehingga orang tidak melihat kesaksian hidup kita, orang tidak melihat cara hidup kita yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kita semua adalah terang. Bukan kita akan menjadi terang, tapi setiap kita adalah terang. Itu kata firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri adalah terang itu. Sumber dari segala terang. Seperti apa yang dikatakan nanti setiap kita, ya, ketika kita masuk Yerusalem baru, di sana itu tidak ada matahari, firman Tuhan kata. Sebab Tuhan itu sendiri yang menjadi penerangnya. Jadi kalau hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita ini dekat dengan Tuhan, hidup kita ini benar, maka terang kesucian Allah, Tuhan Yesus Kristus akan memancar melalui hidup kita, melalui hati kita, melalui tutur kata perbuatan kita. Yang kedua, maksud dari terang itu adalah untuk membimbing. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-15, bagian A dulu. Ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Lagi pula orang tidak meletakkan pelita lalu ditaruh di bawah gantang. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita adalah terang, maka seyogyanya setiap kita ini menjadi pembimbing-pembimbing, penuntun-penuntun bagi orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Orang yang masih terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Masih terikat dengan narkoba, masih terikat dengan kuasa-kuasa dunia ini. Masih terikat dengan materialisme, masih terikat dengan roh-roh perdukunan, dan lain sebagainya. Pembimbing adalah yang menuntun setiap langkah orang-orang yang dibimbingnya. Apakah hidup kita ini sudah menjadi terang dan berpengaruh di dalam keluarga, di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam dunia bisnis, di tengah-tengah masyarakat luas, dimanapun kita berada? Apakah pancaran sinar terang Allah itu sudah benar-benar memancar dan menerangi setiap langkah hidup orang-orang yang mencari terang selama hidupnya, yang masih hidup di dalam kegelapan selama hidupnya? Mari Bapak Ibu, kita menjadi pembimbing orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa kamu adalah terang gereja, tapi kamu adalah terang dunia. Karena di gereja, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah terang. Kalau terang ditaruh di terang, maka terang itu tidak berfungsi dengan baik. Terang itu tidak berguna, terang itu tidak ada manfaatnya.
Terang itu baru terasa manfaatnya, pengaruhnya ketika terang itu berada di tengah-tengah kegelapan. Sebab memang kegelapan itu perlu diterangi. Dan kehidupan setiap orang-orang yang percaya yang adalah terang, ya semestinya setiap kita ini bercahaya di tengah kegelapan. Bukankah dunia ini, walaupun ya dunia ini dipenuhi dengan terang oleh listrik, oleh cahaya lampu-lampu yang dialirkan ya dari pembangkit-pembangkit tenaga listrik. Memang secara fisik ya dunia ini sudah sepertiganya lebih ya sudah diterangi. Tetapi sesungguhnya secara rohani dunia ini berada di dalam kegelapan dosa. Karena dunia ini menuju kepada kehancurannya. Dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa menahannya. Bukankah dunia ini semakin tua? Bukankah dunia ini sudah dirusak oleh tangan-tangan manusia sendiri? Firman Tuhan katakan bahwa suatu saat kelak dunia ini akan hancur oleh nyala api. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari setiap kita yang sudah menjadi terang, tidak bangga karena kita ini aktif di dalam gereja, aktif melayani. Tapi ternyata di dalam kehidupan, di tengah masyarakat, di tengah keluarga, pekerjaan, pendidikan, di komunitas, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di sana terang hidup kita tidak bersinar. Cenderung menjadi redup, bahkan ada yang ditutup-tutupi. Karena menjadi orang Kristen sepertinya sebuah aib. Bapak Ibu Saudara mestinya bangga Bapak Ibu menjadi murid dari Tuhan Yesus Kristus. Menjadi miliknya yang sudah ditebus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Melalui kematiannya dan melalui kebangkitannya yang baru saja kita peringati. Mestinya kita bangga. Hidup kita seharusnya sekecil apapun, terang hidup kita ini harus bermanfaat, berguna bagi sesama kita, bagi masyarakat yang lebih luas, bukan hanya di tengah-tengah komunitas rohani atau di dalam gereja. Sebab Tuhan tidak pernah menginginkan kita hanya menjadi terang di dalam gereja, tapi Tuhan menginginkan setiap kita menjadi terang dunia. Yang selanjutnya, selain terang itu, ya, untuk dilihat, untuk membimbing. Yang selanjutnya adalah untuk mengingatkan. Mengapa terang itu untuk mengingatkan? Supaya langkah hidup orang-orang yang kadang yang mengumbar hawa nafsu, yang berlaku sesuka hatinya. Entah itu dosa, kesalahan tetap dilanggar, melanggar hukum tidak apa-apa, mencuri, korupsi tidak apa-apa, terus dilakukannya. Jadi terang itu untuk memperingatkan, supaya apa? Jangan ada orang yang terjatuh dan pada akhirnya binasa. Bapak Ibu Saudara, di pelabuhan-pelabuhan besar ya, atau di sungai-sungai besar, ketika malam hari ada lampu cahaya yang sangat terang, yaitu mercusuar. Untuk apa? Untuk mengarahkan, untuk memperingati setiap kapal-kapal atau perahu yang sedang lewat, agar jangan sampai menabrak karang. Atau dia melewati ya tempat yang dangkal, supaya jangan akhirnya kandas. Jadi Bapak Ibu,
Terang hidup kita ini mestinya menjadi sebuah peringatan supaya orang-orang yang selama ini memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran, melakukan dosa, ya, melakukan tipu daya, kejahatan, mendapatkan peringatan melalui kehidupan kita yang adalah terang itu. Tapi masalahnya apakah hidup kita ini sudah menjadi terang yang bisa memperingatkan orang lain melalui perkataan, melalui pemikiran, melalui tindakan. Atau cenderung kita ini malah menjadi seperti dunia ini. Tidak menjadi berkat, tapi hidup kita ini malah dituai, malah dipengaruhi, malah kita ini ikut arus, bukannya kita ini malah memperingatkan orang lain supaya jangan melakukan pelanggaran hukum selama hidup di bumi, di mana kita tinggal di sebuah negara, di tengah masyarakat, melakukan dosa-dosa dan kejahatan, agar supaya nanti kita tidak dihukum seperti orang-orang di zaman Nuh. Ketika Nuh sudah selesai membangun bahtera, Allah memerintahkan supaya Nuh mengajak banyak masyarakat yang tinggal di sekitarnya, supaya mereka ikut masuk ke dalam bahtera. Tapi apa yang didapati oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh ditertawakan. Kamu gila. Kamu membangun perahu bahtera di atas bukit, di mana tidak ada banjir, di mana jauh dari laut, mana tidak ada sungai. Tidak mungkin hujan yang turun berhari-hari pun tidak akan menenggelamkan bukit atau gunung tempat mereka tinggal. Tapi Nuh dengan setia terus memberitakan kebenaran itu, walaupun pada akhirnya tidak ada satu orang pun yang menerimanya. Hanya ketiga putranya, ketiga mantunya, Nuh dan istrinya sendiri. Bersama dengan hewan-hewan yang sudah dipilih untuk masuk di dalam bahtera. Hanya merekalah yang pada akhirnya selamat ketika Tuhan Allah menenggelamkan bumi ini dengan air bah selama 40 hari 40 malam. Hujan turun lebat, sehingga bumi ini dibuatnya tenggelam. Memang Bapak Ibu, untuk memperingatkan orang lain akan kesalahan, akan dosa, itu tidak mudah. Bahkan hidup kita, diri kita, keluarga kita bisa dijauh. Bisa dianggap kita ini ikut campur dengan kehidupan orang lain. Seolah-olah kita ini ingin menjatuhkan, ingin menjelek-jelekan. Itu bisa dikatakan kalau zaman sekarang pencemaran nama baik. Memang tidak mudah Bapak Ibu menjadi terang. Apalagi untuk memperingati orang lain supaya jangan melakukan dosa dan pelanggaran. Baik pelanggaran secara hukum selama hidup di masyarakat, di sebuah negara. Apalagi pelanggaran akan dosa-dosa yang dilakukan di mana suatu saat kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Maha Pencipta. Tapi suka tidak suka, Bapak Ibu, terang itu tetap memberi peringatan. Diterima atau tidak, terang itu harus terus berfungsi. Kita tidak boleh surut, kita tidak boleh mundur, walaupun ada banyak orang yang menentangnya. Hidup kita harus menjadi sebuah peringatan untuk mengingatkan orang lain supaya jangan jatuh di dalam dosa dan pada akhirnya binasa. Seperti firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 6 ayat 23, silahkan dibaca. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut,
tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Tetapi upah dosa ialah maut. Jadi upah setiap pelanggaran dosa yang Bapak Ibu Saudara lakukan pasti akan berujung kepada maut. Tetapi kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah keselamatan kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu, selama Bapak Ibu masih diberi kesempatan untuk hidup di bumi ini, kalau ada seseorang yang memperingatkan, dengar dulu. Apakah yang dikatakan itu sesuai? Dan kalau itu benar, ambillah waktu. Supaya Bapak Ibu bisa merenungkannya dan pada akhirnya Bapak Ibu bisa menyesalinya. Dan kembali kepada jalan yang benar, bertobat. Mengakui segala dosa, kesalahan Bapak Ibu. Dan percaya, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sehingga kehidupan Bapak Ibu pasti akan diselamatkan. Sungguh luar biasa. Ketika Bapak Ibu yang berada di dalam pergumulan masalah, apalagi masih hidup di dalam kegelapan, oleh karena dosa dan pelanggaran, oleh karena kesalahan baik di masa lalu atau masa kini. Berbahagialah ketika Bapak Ibu mendengar kebenaran firman Tuhan ini sebagai peringatan agar langkah Bapak Ibu pada akhirnya tidak terjerumus dan jatuh ke dalam dosa dan pada akhirnya berujung kepada kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh Injil Matius pasal 5 ayat 14 dan 15. Di mana setiap kita adalah terang, supaya hidup kita menerangi semua orang yang ada di sekeliling kita. Keluarga, masyarakat, di pekerjaan, dunia, bisnis, studi, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini, jadi kesimpulannya adalah menjadi terang dunia atau terang itu dimaksudkan yang pertama untuk dilihat, supaya hidup kita ini dapat dibaca, dilihat, baik di dalam keluarga, istri, anak-anak, suami, orang-orang terdekat, tetangga kita, masyarakat kita. Yang kedua, yang dimaksudkan dari terang adalah untuk membimbing. Setiap kita punya kewajiban, sadar atau tidak bahwa hidup kita ini bisa membimbing orang-orang, menuntun orang-orang yang hidup di dalam dosa dan pelanggaran, kesalahan. Karena ketidaktahuan mereka untuk dibimbing kembali kepada jalan kebenaran. Yang selanjutnya, yang dimaksudkan dari terang itu adalah untuk memperingatkan. Supaya jangan ada orang satupun yang binasa oleh karena dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan. Supaya semua orang itu percaya dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, mari tetaplah jadi terang selama kita hidup, ya, supaya terang kita harus kita jaga dan jangan sampai padam karena masalah pergumulan, kesukaran, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit yang kita hadapi. Apapun masalahnya, mari kita terus berdiri menjadi terang. Sebab itu adalah hakikat dari Tuhan sendiri yang adalah terang. Seperti Tuhan Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, terang kasih-Mu. Mungkin Bapak Ibu belum familiar dengan lagu ini, tapi mari kita bersama-sama merasakan pujian ini, dan melalui pujian ini kita didorong untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Haleluya. Kenapa ku ada di sini?
jadi penyembahmu. Bapa, ku ada di sini untuk penuhi panggilan kudus-Mu. Bapa, ku ada di sini untuk jadi penyembah-Mu. Bapa, ku ada di sini untuk penuhi panggilan kudus-Mu. Ku mau berbagi terang kasih-Mu, ku mau melangkah hanya bersama-Mu. Bapa, biarlah melalui kehidupanku tiap hati rasakan terang kasih-Mu. Kembali kita nyanyikan dari awal. Bapa, ku ada di sini untuk jadi penyembah-Mu. Bapa, ku ada di sini untuk penuhi panggilan kudus-Mu. Ku berbagi terang kasih-Mu, ku mau melangkah hanya bersama-Mu. Bapa, biarlah melalui kehidupanku tiap hati rasakan terang kasih-Mu. Ku mau berbagi terang kasih-Mu, ku mau melangkah hanya bersama-Mu. Bapa, biarlah melalui kehidupanku tiap hati rasakan terang kasih-Mu, tiap hati rasakan terang kasih-Mu, tiap hati rasakan terang kasih-Mu. Sungguh Tuhan, kami mau berbagi terang kasih Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sebab ketika kami melangkah sendiri, kegelapan akan selalu menyertai. Tapi ketika kami melangkah bersama Tuhan, terang-Mu akan terus bercahaya dalam hidup kami. Oleh karena itu, biarlah setiap hati turut merasakan terang yang memancar dari hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati dari awal sampai pertengahan ini. Bahkan sebelum kami mengakhirinya, kami mau berdoa untuk gereja-Mu GKI Mana Eklesia Malang ini. Mari Tuhan terus tuntun pimpin kami, dan juga bawa kami terus untuk melangkah, melayani Tuhan, melayani sesama, menjadi terang tidak hanya di lingkungan terkecil, komunitas dan gereja, atau dalam keluarga, tapi di tengah-tengah masyarakat, bahkan sampai ke ujung bumi. Engkau memberkati Tuhan seluruh pengurus yang ada, pakai terus supaya kami tetap setia melayani Tuhan, agar kami, Tuhan, terus diperbarui kekuatan kami. Kami tidak lelah karena fisik ini, karena masalah persoalan, tapi kami mau terus berpaut dan berpegang terus kepada kebenaran. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang ada, baik para lansia dan penyandang disabilitas. Berkati juga seluruh mitra bakti yang dengan setia menyertai Tuhan bersama, bahkan turut melayani dengan kami. Memberkati mereka Tuhan.
Memberkati para kru juga yang setia. Terus Tuhan bekerja, melayani Tuhan bersama kami. Mengambil gambar di dalam setiap tayangan. Berkati masa muda, cita-cita, kehidupan mereka kelak, memberkati. Terima kasih juga untuk para sponsor donatur, orang-orang yang selama ini sudah setia memberkati pelayanan kami dengan taburan-taburan kasih-Nya. Kiranya Tuhan lipat gandakan dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, beri kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemilik tempat ini, Bapak dan Ibu Iwan Tesi, berkati masa tuanya yang saat ini masih ada di Australia. Tuhan, Engkau terus memberi kekuatan, kesehatan, memberkati dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaan usahanya, terlebih pelayanannya, anak mantu cucunya, memberkati. Terima kasih juga untuk tempat ini yang sudah dipersembahkan, kami dedikasikan terus Tuhan bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, supaya dari tempat ini ada banyak jiwa-jiwa yang Tuhan dijangkau, yang dilayani, didewasakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Tuhan sinode kami JKI, khususnya untuk Ketua Umum Sinode JKI Pastor Adi Sutanto dan Ibu. Tuhan memberkati kehidupan masa tuanya, kesehatannya, berkati pelayanannya sebagai ketua umum yang saat ini sedang berkeliling untuk meneguhkan jemaat-jemaat baru, untuk melantik hamba-hamba Tuhan baru, memberkati supaya sinode ini terus boleh bergerak dan menjadi berkat di setiap Tuhan daerah-daerah, setiap suku-suku Tuhan yang perlu dijangkau bagi Injil. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah bawa berkat anugerah serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu, peganglah kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang jadi berkati di dalam ibadah live ini bersama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya, tetap percaya, tetap sehat dan ya selalu bahagia, tetap pakai protokol kesehatan, dan juga Bapak Ibu yang sedang dalam perjalanan mudik, hati-hati di jalan dan sampai di rumah di tengah-tengah keluarga dengan selamat. Sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah live dari JKI Mana Eklesia Malang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.